Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam kegiatan yang akan kami laksanakan, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif. Salawat serta salam sangat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada kerabat, keluarga penyebut hingga yaumil akhir. Baiklah, pada siang hari ini kami berkolaborasi. Pertama yaitu ada Bapak Abdul Rahman Lifari SPD. Beliau berada di kelas 11.32 bersama Bapak Fasilitator Pak Rohis Saifuddin MPD dan Bapak Pengajar Praktik Pak Randy Kurniawan SPD, dan saya sendiri Bapak Suhaim SPD kelas 11.30 bersama Fasilitator Ibu Mastani MPD dan Ibu Pengajar Praktik yaitu Ibu Karyati MPD. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Untuk mengambil berkah pada kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan kita akan mendapatkan keberkahan dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Yang kedua yaitu sambutan, di mana pada sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak kami selaku teman sejawat kepada Bapak Haji Sidolehi. Waktu tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahman, CGP angkatan 11 tahun 2004 kepada Kabupaten Karawang, Kalimantan Selatan, yakni Bapak Abdul Rahman SPD GR. Beliau berada di kelas 11.32 dan Bapak Suhaim SPD beliau berada di kelas 11.30. Yang terhormat para bapak-bapak, ibu-ibu peserta seminar aksi nyata diseminasi budaya positif pada hari ini, marilah kita bersama pada mengucapkan alhamdulillah karena berkat rahmat karunia Ilahi pada hari ini dapat berkumpul di ruang ini dalam rangka nanti meresapi atau melihat apa yang disampaikan oleh CGP yang akan tampil. Bapak Ibu para peserta seminar pada hari ini, nanti kita akan melihat poin-poin aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh para calon CGP yang ada di tempat ini. Serta dalam selalu kita aturkan salam dan salam kehidupan kita dengan Nabi besar Muhammad SAW beserta para guru beliau, para sahabat beliau, para tabi'in. Mudah-mudahan kita yang
yang nanti akan di-upload ya, dikirim kepada fasilitator ataupun para pengajar praktek. Budaya positif itu sudah lama muncul ya. Sejak sudah menjadi guru itu sudah harus menjalankan budaya positif. Cuma perkembangan era-era zaman ini kan juga berganti-ganti ya. Ada yang zaman masa 90-an, lalu memasuki masa milenial tahun 2000-an ya. Sekarang sudah masa imperium teknologi canggih ya. Nah, budaya positif itu masing-masing cara pelaksanaannya, cara mengatasinya sesuai dengan era perkembangan zaman. Nah, makanya kita hari ini mendengari era budaya positif yang akan diimplementasikan tahun milenium imperium ya, tahun teknologi canggih. Tentunya sangat berbeda dengan cara penanggulangan tahun-tahun yang sebelumnya. Biar tahun 90-an, tahun awal 2000, apalagi sekarang sudah tahun 2024. Nah, itulah yang nanti akan kita cari. Mudah-mudahan setelah kita mendengari apa yang disampaikan oleh TGB depan ini, kita bisa mengimplementasikan di sekolah kita masing-masing atau di kelas, khususnya para guru-guru ya. Jadi agar nantinya apa yang disampaikan ini menindas atau mengurangi menindak budaya positif yang sebelumnya, karena cara mengatasinya tentu beda. Budaya positif yang tahun ini yang ulun dengar dan ulun baca di literatur itu menindak atau menghukum itu tidak lagi berupa fisik biasanya. Ya, yang pernah baca ada dengar di TV dialog itu tidak lagi menindak kalau ada masalah, tidak lagi menindak secara fisik. Ya, artinya sesuai dengan pemanfaatan bagi anak tersebut. Apalagi kami ya kayak peserta seminar yang lebih tua daripada yang depan, mungkin mengalami yang lebih tua. Ya, karena kalau zaman dulu di plastiknya kan apa? Namun zaman ini plastiknya bisa membawa parah orang internet. Ya, nah makanya munculnya TGP ini pun sekitar 2000 lah ya, munculnya TGP ini kalau lebih tahun 2020. Jadi namanya cara guru penggerak. Nah, nanti bisa apa istilahnya, mengimbaskan kepada guru-guru yang ada di sekolah masing-masing. Artinya mana yang baik diimbaskan kepada guru-guru yang di sekolah masing-masing. Artinya inilah materi TGP, baik materi budaya positif ataupun materi-materi yang lainnya. Jadi dalam hal ini contoh misalnya kalau di sini di sekolah ini yang selama bergabung di intervensi SMP 2 Purau ini mulai Januari 23, yang nampak sini budaya positifnya itu adalah keagamis ya, keagamis mulai Hafsi dulu 2023, kemudian ada sholat jenazah yang ulun tahu ini ya, sholat jenazah. Kemudian tahun ini sudah ada rutinitas sholat duha, rutinitas sholat zuhur. Nah, kemudian ekskul yang lainnya. Itu namanya budaya positif untuk kemajuan para siswa yang bernilai positif. Ya, nah nanti kedepannya 25 apalagi kan yang mau dikembangkan oleh sekolah-sekolah. Artinya ada
setiap tahun tuh ada yang minimal ada perubahan satu kan, apakah ada tambahin, ya ada beberapa namanya setiap sekolah yang nilainya bermanfaat bagi mahasiswa. Ya, cuma di sini sambungan belum tersambung lah kan cara mandi jenazah. Cara mandi jenazah belum sama, atau cara mengapani dan cara menyembahkan. Karena itu sangat bermanfaat bagi para siswa apabila di kampung ada orang meninggal. Ya, contoh ya, lu bukan ceramah di sini, artinya hanya mujafarah saja. Karena kalau kita melawat orang meninggal tuh, apabila mau dapat pahala, satu menyolatkan dulu. Itu satu kilo, satu buah gunung. Tapi kalau pian-piannya melawat tanpa menyolatkan nggak dapat pahala ya. Itu namanya mujafarah. Jadi kalau pian mau dapat pahala 1 kilo, 1 buah gunung dia Nabi, pian perlu membayangkan 4 ke kubur, 2 gunung dapat. Nah, cuma kebanyakan di kampung datang rokok-rokok, ada pertimbangannya adalah, nah itu kan artinya hanya sifatnya silaturahmi. Sifatnya silaturahmi saja, pahalanya terdapat. Ya, itu namanya. Itu yang perlu dibudayakan positif untuk remaja kita di kampung supaya terpakai terutama di desa masing-masing, ya. Terutama di desa masing-masing. Namanya budaya positif, apakah di bidang agama dia, apakah di bidang-bidang yang lainnya. Yang jelas bermanfaat, bisa mengembangkan bermanfaat bagi siswa kita. Ya, karena zaman sekarang kan zaman canggih, zaman teknologi, apalagi ulun yang sudah tua begini, artinya sudah jadul lah. Nah, cuma alhamdulillah bisa dengan laptop, cuma kadang mahir. Bisa dengan laptop, bisa dengan IT, cuma kadang mahir. Cuma alhamdulillah lu kebetulan punya anak yang kayak Pak Soemi, alhamdulillah. Jadi bisa membantu di rumah anak. Cuma tidak kemungkinan bagi kita tuh guru yang Tuhan teruslah belajar, karena belajar itu kan gak ada habisnya lah, kecuali kan pensiun. Nah, bagi yang kawan-kawan yang presentasi ini jangan super bertakut masalah IT, ya, masalah IT, masalah teknologi laptop, jangan super bertakut. Apalagi kita terlakukan kepada siswa, ya. Siswa. Makanya zaman sekarang ini minimal kita SMA itu sudah bisa menutup membuka laptop minimal. Amun selalu nggak selalu zaman sekarang namanya. Amun zaman dulu ya boleh dimakan. Cuma zaman sekarang ini siswa kita minimal kelas 3 sudah bisa membuka dan menutup laptop. Minimal kan namanya positif. Nah makanya kembali misalkan ya masalah kelompok. Jadi apa seminar dalam kelompok itu ada sandi pemerintah. Dulu bagi saya nanti supaya mungkin dulu kawan-kawan yang paham. Dalam kelompok itu ada sandi pemerintah. Kelompok itu apabila jarang dipakai sandinya ada, laporannya langsung ke pusat saja. Kalau dipakai AMPK saja ketahuan. Jadi makanya kelompok yang diberi pemerintah itu bila dipakai terus itu laporannya positif baik. Tapi kalau misalnya kelompok yang dibagikan kepada sini murid jarang mendapat, maka laporannya sampai ke catatannya langsung dalam mesin itu ada sandinya. Nah, jadi sampai ke lebih karena belum tahu. Jadi kalau di sini misalnya entah dipinjamkan kepada kawan kan ada bapak, yang penting jangan rusak. Nah itu sandi di kelompok bu. Jadi kelompok ada sandi, dalamnya di sini ada sandi. Makanya karena datang juga survei, ini tipsnya nih, oh ini berarti pakai NPK aja, ini kan tahu, langsung diingat kelompok ini berarti. Jadi dalam mesin itu ada sandi mesinnya. Nah tapi lebih bagus dipinjami kawan, tapi kawan ini kadang pinjam juga harus hati-hati juga. Ya masalah subuh-subuh kita tularkan kepada budaya mesin kepada duit. Jadi
positif karena kelompok dengan itu beda. Ini pernah mencapai kelompok, pernah mencapai itu ngalih kelompok yang paham. Karena kelompok ini disetting untuk EMBK, beda dengan itu. Ya itu ya, jadi itu khusus untuk siswa. Jadi itulah budaya positif yang nanti akan sampai. Kita dengar aja apa nanti yang disampaikan GGB dalam aksi nyata destinasi budaya positif yang jelas. Makna budaya itu kan luas, ya, bud dan daya. Budaya itu isi budaya itu kalau pernah belajar dulu di perguruan tinggi, budaya itu isinya satu pengetahuan, yang kedua bersifat agamis, yang ketiga tata krama kalau bahasa Jawa, tata krama kalau bahasa Jawa itu juga budaya, yang keempat bersifat alisnya seni, itu namanya budaya. Makanya kenapa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena budaya itu unsurnya dalamnya banyak, diantaranya agama, kesenian, pendidikan, tata krama dan lain-lainnya. Kalau masalah itu isinya, lu lupa nama tiganya apa kan? Isi budaya. Nah makanya itu ada tingkat budaya positif, tidak menjurus kemana-mana, tapi budaya itu sih banyak. Itu yang nanti akan disampaikan oleh calon tinggi kita ya masih muda ini, ya mudah-mudahan kedepannya perlu juga mendoakan, mudah-mudahan dia mendoakan kepada calon tinggi yang di muka ini, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, ya dilancarkan segala urusannya, ya karena jalan masih panjang, jalan sampai bulan Desember. Nah masih panjang ya, masih panjang. Jadi kita doakan aja TGB yang di depan ini mudah-mudahan ya bisa menjalani tugas dengan sabar. Karena waktu pembukaan kemarin menghadiri bini bisa dengan hati ini juga karena asik dengan tugas. Bini menggaul bisa ditambahnya deh tugas penting. Artinya bininya sekarang rektor kalau TGB waktu pembukaan kemarin mendengar itu. Lumayan bersabarlah karena sampai bulan Desember ya ada TGB. Ya mudah-mudahan TGB yang di depan ini sukses lah. Bahasa Banyunya lulus walaupun nilainya berapa yang penting lulus. Ya, nah itulah yang saya sampaikan. Nanti kita dengar apa yang disampaikan Sidin. Kalau tidak ada masalah silakan ya. Itulah yang saya sampaikan. Salah hilang kalau orang minta maaf, kelebihannya milik Allah Taala dan kekurangannya milik Allah pribadi selaku manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Sibawadi tadi. Semoga ini akan menjadi motivasi dan semangat untuk kami calon guru penggerak 11 karena perjalanan masih panjang sampai pertengahan akhir November ya, Desember. Jadi ini merupakan salah satu bentuk penguatan dari kesejawatan. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah doa. Kami minta kepada Bapak Muhammad Rusadi Kaulan dari SPD FM. Ya, terima kasih kesempatannya untuk memulai acara yang berkah ini. Marilah kita berdoa menurut agar kepercayaan masing-masing dan untuk yang agama Islam akan saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ahlina bil iman wa amitna bil iman wa sunnah bi jibrati al-iman bi rahmatika ya rahim ya rahman. Allahumma rizqan halalan tayyiban wa ilman nabi'an wa amalan mutaqabbalan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar bi rahmatika ya rahim ya sattar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, kita akan memasuki kegiatan inti yaitu penyampaian materi sekaligus nanti kita akan mengadakan diskusi atau tanya jawab. Pertama-tama kami di sini meminta izin terlebih dahulu. Kami duduk di depan, bukan berarti kami adalah yang bisa atau mengajar, tidak. Tetapi kita di sini bersama-sama untuk mempelajari materi yang akan kita sampaikan, yaitu tentang diskriminasi budaya positif. Jadi di sini kami calon guru pergerakan sebelah di sini sebagai kelanjutan kami dalam kegiatan tugas kami melaksanakan aksi nyata. Jadi bukan kami memberikan pengajaran, tidak, tetapi kita di sini adalah bersama-sama bagaimana kita menggali tentang materi tentang budaya positif. Untuk kegiatan pada siang hari ini, pertama nanti materi yang disampaikan oleh Bapak Abdul Rahman SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya kita di sini belajar. Jadi bukan ulun sok pintar atau apa, tapi kita sama-sama belajar. Jadi di sini saya memaparkan tentang budaya positif. Jadi budaya positif di sekolah ini kan sudah trennya. Kita ada kesepakatan kelas dan lain-lain. Tapi tujuan utama dari budaya positif ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi siswa atau murid kita. Bagaimana sebuah sekolah membentuk budaya positif dapat memberikan dampak yang mendalam pada karakter siswa dan menciptakan fondasi yang kuat untuk masa depan mereka. Tapi sebelum kita masuk ke materi ini, mari kita senyum dulu karena kelihatan mukanya lagi stres, jadi apa, senyum selama 30 detik aja. Ya. Supaya yang meregangkan lah, supaya kita relax dan lain-lain. Karena ini panjang waktunya. Sudah? Oke, sebelum kita masuk, kita membuat kesepakatan forum diseminasi. Di sini saya membuatkan dua, menghargai siapapun, kemudian menjadi pendengar yang baik. Perlu ditambahi? Ya? Pulang tepat waktu. Sampai jam berapa batasnya kita nanti? Iya, pulang tepat waktu. Tadi dimulai jam berapa ya Pak? Pulang. Jam berapa Bu? Tadi dimulai Bu? Itu berapa sebenarnya? 2, 3, 24. Berarti jam 4.15. Jam 4.15 ya. Oke. Ada lagi? Ya, yang lain. Sepakatan dulu. Pulang tepat waktu. Pak, sama Pak. Datang bersih, pulang bersih. Oke. Datang bersih, pulang tinggalkan aja loh. Pulang bersih dong. Oke. Ada? Ada lagi? Oke, jadi kita sepakati ya kesepakatan forum diseminasi ini yang pertama menghargai siapapun baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Kemudian menjadi pendengar yang baik, pulang tepat waktu, kemudian datang bersih, pulang bersih. Jadi lihatin nanti kalau sudah lihatin kalau ada sampah silakan ambil sendiri ya. Jadi Oke, kita masuk ke tadi. Jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini. Jadi ini yang saya dapat dari pendidikan CGP. Jadi yang pertama disiplin positif, kemudian motivasi perilaku
manusia, kemudian keyakinan sekolah atau kelas. Nanti Pak Suhaimi dia akan kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dengan segitiga restitusinya. Oke, disiplin prostate merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal bisa berupa antara lain keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, berprinsip, kemudian integritas, kasih sayang, rajin berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan lain-lain. Ini yang harus ada di dalam keyakinan kelasnya. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala kegiatan. Jadi ini sesuai dengan kesepatannya bagaimana kita bertindak. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari dirinya berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Makanya di dalam membuat disiplin positif ini harus diajak muridnya. Jadi jangan kita yang membuat, tapi harus tanpa paksaan, jangan mengharapkan pujian ataupun memberikan hukuman. Kemudian ini diharapkan murid itu ketika diberi disiplin positif ini ada 6 karakter yang dapat diwujudkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kan sudah tahu aja kan profil Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, berkebinekaan, kelembagaan, gotong royong, kreatif, benar, kritis. Masuk ke motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu sebenarnya mempunyai 3 motivasi perilaku waktu ketinggalan. Jadi 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini yang mendasari perilaku manusia nih. Seringkali kan kalau kita buat aturan, oke, modelnya jangan datang terlambat karena takut dihukum. Jadi motivasi mereka seperti ini. Ada 3. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas. Mungkin pertanyaan di benak kita, kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi ini kemarin saya tanyakan ke pengawas sekolah saya, kenapa harus keyakinan? Kenapa enggak kesepakatan atau peraturan? Jadi ini kata pengawas sekolah saya, jadi keyakinan lawan peraturan itu beda. Kalau peraturan masih bisa dilanggar, tapi kalau keyakinan dia harus yakin bisa melaksanakannya. Makanya kita keyakinan kelas dibuat keyakinan kasar ini. Jadi untuk itu mengapa ini menjawabnya itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat pada masa COVID kemarin? Jadi kalau ngawati ibu-ibu atau bapak diberi pertanyaan ini untuk apa peraturan itu? Ada yang bisa menjawabkan?
hanya dari hati, dari yakin kita bisa melaksanakan. Kemudian kalau berarti ya bisa aja kita melambat sedikit lah, ada banyak juga. Ini jawabannya. Jadi kemungkinan jawabannya kalau misalnya pertanyaan satu untuk keselamatan, yang kedua tuh untuk keselamatan, itu nilai kebajikannya. Nilai keselamatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Mengapa kita harus pakai helm? Mengapa kita harus mencuci? Jadi itu adalah suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Gitu. Makanya kata saya tadi kan peraturan ini karena tertulis ada aja yang melanggar dan apa karena itu. Ini keyakinan sekolah itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kalau ini untuk di kelas, tapi untuk sekolah itu antara guru dengan warga sekolah. Jadi warga sekolah baik itu dari paman sekolahan atau dari komite atau dari warga sendiri, itu ada keyakinan sekolah. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah itu sendiri. Jadi jangan kita membangun keyakinan kelas tapi kita sendiri tidak melaksanakan. Misalnya karena itu keyakinan kelas, jadi guru tidak berhak mengikuti itu, tidak boleh. Jadi kalau keyakinan kelas, nah itu kan kesepakatan kelas kita. Jadi walaupun berarti gurunya harus mengikuti apa yang kita bikin. Jadi supaya muridnya kayak gini baik, tapi gurunya membandel atau apa itu tidak dibolehkan. Jadi itu adalah hasil dari kesepakatan kita bersama. Ini proses pembentukan keyakinan sekolah yang saya dapat di selama mengikuti pendidikan nih model 1.4. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi bukan kita yang tapi muridnya yang menyampaikan apa yang mereka inginkan, baik itu cara mengajar kita bagaimana, kemudian gimana kelas itu menjadi bagus, indah, aman, itu sesuai dengan kesepakatan dengan muridnya. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapatnya. Ini gunanya untuk kita supaya kita tidak mengambil sendiri. Jadi kita perlu kesepakatan. Lihat susunlah keyakinan kelas dengan mengganti kalimat bentuk negatif menjadi positif. Kalimat negatif itu saya contohkan, jangan membuang sampah di dalam kelas. Kalimat positifnya, kelas bersih, pembelajaran jadi menyenangkan. Jadi kalau kita seperti ini kan, kalau kita kelas bersih, jadi anak-anak tuh berpikir bagaimana supaya kelas itu selalu bersih karena dapat membuat jadi menyenangkan itu. Atau kalau saya di sana di SD seperti itu saya terapkan. Jadi buahnya itu kata-katanya itu sederhana aja tapi penuh makna. Jadi kalau misalnya dia jangan buang sampah, kemudian jangan motori ruangan kelas itu. Jadi kalau bersih kelas bersih, pembelajaran jadi menyenangkan. Itu di peraturan kelas di tempat saya. Selanjutnya ajak warga sekolah murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut.
Jadi setelah kita membuat yang positif, kalimat positif, maka kita harus menemukan nilai kebaikan dari peraturan itu. Misalnya, contohnya berjalan di kelas dengan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati, atau nilai kebajikannya adalah hormat. Kayak gini yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kajian ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Setelah keyakinan sekolah atau selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dulu. Sebelum kita menerima itu harus ditinjau ulang dulu dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Jadi harus ditanam, yaitu kesepakatannya harus ditangani. Kalau misalnya di kelas, maka harus ditandai oleh murid-muridnya sama gurunya ngajar. Jadi seperti itu. Kalau misalnya peraturan sekolah, maka itu harus ditangani oleh semua warga sekolah. Jadi kalau misalnya dia ada melanggar, ada konsekuensi yang harus diterimanya. Jadi kalau peraturan itu tidak semesta kita buat peraturan, kalau mereka melanggar tidak ada konsekuensinya, tidak ada. Jadi langsung ada konsekuensinya. Ini contohnya, jadi keyakinan sekolah. Kalau yang di sana itu contoh kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang saya bikin sama murid. Mungkin ada kalimat tapi kelihatan. Jadi ada kehadiran, tugas, kemudian sikap dan perilaku, kemudian tikab. Ini contohnya. Jadi kalau misalnya ada hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu kalau dia hormat. Kalau dia bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kalau diterima dan dimiliki itu, kami meyakinkan bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Mungkin ini aja dulu dari saya, dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Suhaimi. Waktu dan rekan saya persilakan. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat ya. Bagus. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Pak Rahman. Oke, baik. Kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima itu kesenangan. Next, Pak. Nah, ini ada studi kasus. Ibu Julaika, guru wali kelas 9, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya adalah Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan bahwa Tommy seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Julaika, apa yang akan Anda lakukan?
Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Next. Oke, yang pertama, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, karena dia tidak bawa bekal. Selanjutnya, alasan Tommy yang kedua, karena dia merasa senang temannya sehingga dia memperhatikan. Ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada orang tuanya, maka orang tua Tommy akan memperhatikan Tommy sehingga kebutuhan Tommy akan terpenuhi. Ini Tommy ingin diperhatikan, ingin diberikan rasa kasih sayang dari orang tuanya, tetapi caranya salah sebenarnya apa yang dilakukan oleh Tommy. Oke, next orang. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan Tommy dan menuruti keinginan Tommy, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, ini yang sering kita jumpai di sekolahan atau di kelas-kelas kita masing-masing. Ini seperti sosok seorang yang pemberani, tetapi salah. Dia seakan-akan menampilkan bahwa dia adalah orang yang berkuasa di kelas. Nah, sehingga ini membuat kerugian kepada temannya. Yang selanjutnya, Rahman, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah, karena itu dia mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy di sini memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Karena mungkin selama ini Tommy hanya diberikan makanan yang itu saja, sehingga dia pengen mencoba makanan dari temannya. Maka Tommy di sini memenuhi kebutuhan akan kebebasannya. Yang terakhir, karena dia sering melakukan iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya kesal, diambilnya makanannya. Menurut Tommy, ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka di sini Tommy berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangannya. Dia jahil, sehingga dia pada posisi itu senang melihat teman-temannya ada yang kesal, ada yang jengkel. Nah, ini Tommy memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Ya, kita ke 5 posisi kontrol. Nah, ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Nah, selanjutnya kita akan membahas 5 posisi kontrol guru dalam penerapan disiplin sekolahan. Ini sebenarnya sangat penting sekali dimiliki oleh guru, terutama guru bimbingan konseling. Nah, Bapak Ibu di sini siapa yang guru BK ada nggak? Ada ibu siapa namanya? Ibu Rahmana. Nah, ini sebenarnya ini bukan cuma untuk guru BK, tetapi juga diperuntukkan bagi guru-guru kelas. Ini sangat penting sekali. Nah, ini ada sedikit pembukaannya, yaitu berbicara tentang penerapan disiplin di sekolah. Kita perlu memenuhi apa yang disampaikan oleh Diani Gosen yang menyatakan dalam bukunya yang berjudul Restoration School Discipline tahun 1998 bahwa selama ini guru-guru perlu meninjau kembali dan berintrospeksi diri bagaimana penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah yang dilakukan selama ini telah efektif, memerdekakan, dan memandirikan serta berpusat pada siswa. Nah, ini untuk pertanyaan pada diri kita masing-masing. Ada 5. Pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Bapak dan Ibu, selama ini Pian berada di posisi yang mana kira-kira? Sebagai guru, Pian merasa posisi di mana nih? Posisi 4. Ada yang teman, ada yang pemantau. Ini 2 aja, 2. 1. Ada? Nggak ada yang berhubung kan? Ada yang berhubung nggak? Hah? Kan biasanya ada bapak ibu yang pemarah yang apa ya? Nah, yang penyaringkan itu ada.
Ada biasanya satu atau dua guru itu pasti ada penyalikan. Tetapi ada tadi dari Bapak dan Ibu memilih ada yang teman, ada yang pemantau. Kita bahas satu persatu. Penghukum. Oke, ada yang penghukum. Penghukum ini biasanya lebih memusatkan kepada kesalahan anak. Anak sedikit-sedikit salah langsung dihukum tanpa basa-basi. Apabila anak melanggar peraturan langsung dieksekusi, diberi hukuman, diberi sanksi. Hukumannya dapat berupa fisik ataupun verbal, ucapan. Tapi kebanyakan jenis guru penghukum di sini adalah menghukum dari segi fisik. Bisa dijemur, lari keliling lapangan, push up dan squat jump. Namun itu sangat berdampak buruk terhadap psikologis anak. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini guru itu lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, model kayak di bahasanya tuh ini kenapa jadi kayak ini. Nah, modelnya itu ada menjudge langsung, kamu salah, push up 100 kali, tidak seperti itu. Tetapi dia lebih ada pendekatan antara anak, mengapa anak melakukan kesalahan tersebut. Next. Nah, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, ada negatif, ada positifnya. Positifnya, kalau guru dan murid berteman, ada kedekatan. Ada kedekatan antara kita dan murid, ada keakraban. Tetapi negatifnya, apabila terjadi permasalahan antara guru dan murid, maka murid akan menjadi sakit hati. Sama aja kayak kita berkawan nih, akrab banget. Tapi apabila kita ada terselisih permasalahan, lalu jatuh berajuan. Nah, modelnya tuh kayak itu, model sakit hati banget. Nah, itu sebagai teman. Mungkin ada guru di sini yang tipenya sebagai teman merangkul, ada juga. Tetapi negatifnya itu, apabila anak tersakiti hati, dia menjadi kayak merasa mendalam, merajuk, ngambek. Next, nah, ini ada sebagai pemantau, yaitu mengawasi. Di sini berarti guru itu mempunyai data, mempunyai angket, yang mana orang atau siswa yang dipantau itu di situ lengkap datanya akan terekam apa saja permasalahannya. Maka di sini ada peraturan dan konsekuensinya yang sudah di awal sudah disampaikan oleh guru kepada anaknya. Next, nah, ini adalah posisi terakhir, manajer. Manajer itu dimana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan pada kelima posisi guru ini yang paling pas itu adalah manajer. Nah, jadi manajer itu di situ guru harus memiliki keterampilan. Dan juga guru itu bisa sebagai teman, bisa juga sebagai pemantau. Jadi manajer itu mampu menguasai dua posisi tadi. Itu bisa jadi manajer, bisa jadi pemantau, dan juga bisa menjadi teman. Selanjutnya, Pak. Nah, kita akan menuju langkah-langkah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Kita bahas restitusi dulu, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Jadi anak-anak itu disadarkan tentang apa yang menjadi kesalahannya dan mereka juga yang memecahkan masalah yang ada pada dirinya. Jadi bukan gurunya lagi. Jadi kita serahkan semua permasalahan kepada anak. Anak melakukan kesalahan, selanjutnya anak harus bisa memecahkan permasalahan yang mereka hadapi sendiri. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, jadi guru di sini adalah sebagai perantara saja untuk menyadarkan anak menuju jalan rel yang benar agar tidak lepas pada relnya. Next,
Nah, ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Itu ada 3: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Lanjut, Brahma. Nah, ini ada beberapa penjelasannya. Mungkin kalau saya sampaikan terlalu panjang, jadi next saja, Brahma. Oke, kita lanjut. Karena kita waktu dan durasi juga. Lanjut, Brahma. Yang ketiga, lanjut. Next. Iya. Nah, melalui segala restitusi kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Itulah penjelasan mengenai segitiga restitusi dan langkah-langkah untuk menerapkan. Jadi, segitiga restitusi ini adalah sebagai kita kalau menghadapi anak-anak yang bermasalah, itu anak-anaknya memang kita panggil, tetapi kita tidak menuduh anak tersebut melakukan kesalahan, tidak, tetapi kita mengarahkan mereka apa permasalahan mereka dan bagaimana dia memecahkan masalah yang mereka hadapi. Jadi bukan kita yang menghukum, bukan kita yang menindas, tidak, tetapi guru di sini adalah memberikan jalan dan memberikan bantuan kepada anak, akan tetapi anak tersebutlah yang memecahkan masalahnya sendiri. Nah, jadi guru mengarahkan saja. Oke, habislah. Nah, jadi itu adalah beberapa materi-materi yang telah kami sampaikan dalam kegiatan aksi nyata hari ini. Mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang ingin ditanyakan mengenai paparan yang telah kami sampaikan pada siang hari ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ibu, ya silakan Ibu Rahmita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdiri Ibu, perkenalkan namanya. Nama ulun Rahmina, ulun guru BK di SMP 2 Murau. Ini Pak, ulun ada bertanya nih. Misalnya nih, ada salah satu guru yang memiliki sifatnya ketujuh hukum. Nah, itu bagaimana Pak cara mengubah sifat seperti itu Pak? Karena kan biar tadi kalau sifat penghukum itu ya bisa dibilang ada bagus lah, gitu lah. Kalau misalnya ada salah satu guru yang ketujuh hukum siswa, bagaimana cara merubah sifat guru yang seperti itu? Ya, Ada lagi nggak? Sebelum dijawab, ya silakan Bu Risma. Silakan berdiri Bu Risma. Nama, umur, mulanya. Rekening langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Misna, ulun guru PAI dari UPTD SMP 2 Purau. Terima kasih waktunya. Izin bertanya Pak. Sedikit ada yang ulun tanyakan. Pertama, seberapa besar peran hukuman dalam membentuk disiplin siswa di kelas? Karena kebanyakan mayoritas lah, kebanyakan guru-guru itu memberikan punishment atau hukuman kepada siswa dengan tujuan mendisiplinkan. Nah, seberapa besar peran itu dalam mendisiplinkan
Itu ada nggak apa-apa. hubungannya korelasi antara hukuman dengan mental siswa. Apakah menjadi lebih baik atau malah menjadi motivasi baginya untuk menjadi lebih baik? Hubungan tadi kan? Ini gurunya itu siswanya. Itu saja yang ingin ulun tanyakan. Terima kasih. Orangnya ibu juga. Ya, baik. Di balas itu pertanyaannya ada satu. Tiga. Silakan yang mau Pak Rusman langsung ada kita. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Rusman Awin dari SMP Bogor yang kebetulan juga di GP angkatan 11. Yang saya perhatikan dari apa yang Bapak Rahman dan Bos Sohib sampaikan tadi sangat luar biasa. Nah, jadi yang dulu tanyakan adalah bagaimana menurut dia itu perubahan paradigma belajar, karena tadi Ibu sudah menyampaikan sebelumnya ada sudah asignasi dan tolong itu diulang kembali untuk teman-teman itu aja perubahan paradigma belajar menurut Bapak Rahman dan Bos Sohib. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, kita akan mencoba bersama-sama menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu peserta kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama dari pertanyaan dari Ibu Rahina. Oh iya, guru yang sifatnya adalah pemukul. Setiap guru mempunyai karakter sama dengan murid, mempunyai karakter masing-masing dan juga mempunyai ciri khas masing-masing. Mungkin ada salah satu guru yang pemukul di sekolah dulu SMP Negeri 3 Perihari. Ada juga sosok seorang guru yang pemarah. Akan tetapi guru yang pemarah atau memberi penghukum di sini memang ditakuti oleh hampir seluruh murid dengan cara sendiri menegur dengan nada yang tinggi, dengan wajah dan mimik yang menakutkan, mungkin akan memberikan dampak bagi siswa. Disuruh masuk mungkin cepat masuk, tetapi di sini kita mencoba memberikan perubahan pemikiran bahwa anak itu memiliki sifat atau kepribadian. Mungkin dengan kita marah, apakah tidak membuat perasaan mereka jadi sakit atau sedih? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin ada cara yang lebih tepat untuk memberikan teguran kepada murid dengan cara adalah posisinya sebagai manajer tadi, tidak sebagai penghukum. Karena kalau sebagai penghukum, mungkin yang akan dirasakan anak dampaknya adalah mereka akan sakit hati atau emosi mereka, psikologis mereka akan terganggu seperti itu. Tetapi kalau kita sebagai manajer, kita berarti menguasai posisi guru sebagai teman. Kan kalau sebagai teman lebih nyaman pendekatannya nih. Yang kedua, kita juga bisa menjadi apa tadi bahasa? Pemantau. Kita mempunyai data-data di situ. Sebaiknya dalam perubahan arah untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, lebih baik sifat seperti itu mau kita kurangi. Kalau dihilangkan sepertinya tidak, tetapi kita kurangi saja. Karena guru pemarah pun ada dampak positifnya juga, lebih disegani dan anak-anak mungkin lebih takut seperti itu. Mungkin itu jawaban saya untuk Ibu Rahina. Yang selanjutnya jawaban untuk Ibu Risna tadi mengenai apa Ibu Risna tadi? Nah, dampak apa nih? Dampak dari hubungan. Nah, kita berkaitan dengan apa yang disampaikan dengan Ibu Rahina. Di sini ada reward atau penghargaan bagi yang baik, ada hukuman bagi yang bermasalah. Sebenarnya dalam pembelajaran yang kita pelajari di cara guru penggerak ini, kedua-duanya itu sebenarnya salah. Sebenarnya salah. Memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi itu salah.
memberikan hukuman kepada siswa yang bermasalah itu salah hukum. Kenapa? Ketika kita memberikan penghargaan kepada orang yang berprestasi, mungkin akan memberikan rasa kecil, rasa tidak mampu pada anak yang tidak berprestasi. Seperti itu sebenarnya. Jadi ada perbedaan situ antara anak yang pintar, anak yang sedang, anak yang dalam tanda kutip bodoh, seperti itu. Jadi anak yang sedang dan yang bodoh ini mungkin dia merasa terkecilkan dengan yang diberi penghargaan tadi. Tetapi bagi anak yang bermasalah mendapat hukuman itu juga tidak pas juga. Tetapi di sini kita lebih mengarahkan, makanya tadi ada pembelajaran yang terakhir adalah kriteria restitusi, di mana anak itu dipanggil, kita berikan pertanyaan mengapa dia melakukan kesalahan, apa yang menjadi tujuan dia melakukan kesalahan, setelah dia melakukan kesalahan, apa tindak lanjutnya untuk memperbaiki kesalahan mereka tersebut. Nah, seperti itu tulisnya. Jadi sifatnya kita tidak memberi hukuman, tidak ada lagi yang memberi hukuman, tetapi kita lebih mengarahkan kepada anak agar bisa sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu berdampak buruk kepada orang lain. Setelah itu, apa yang akan mereka lakukan? Apabila memang mereka melakukan kesalahan kepada orang lain, kita tanyakan kepada mereka tentang dia mau minta maaf kah, apabila dia memang melakukan pengusahaan dia mengganti barang yang dia rusak, seperti itu. Jadi kesalahan-kesalahan itu sebenarnya hal wajar yang dilakukan oleh anak, tetapi bagaimana kita sebagai guru mengakomodir anak tersebut agar tidak lagi melakukan kesalahan yang selanjutnya seperti itu. Jadi tidak ada lagi yang namanya reward, tidak ada lagi yang memberikan yang namanya hukuman. Nah seperti itu. Makanya sekarang guru lebih diutamakan kepada posisi kalau tadi adalah posisi di manajer. Sedangkan untuk memberikan hukuman diri dari guru itu sebenarnya tidak diadakan, karena setelahnya itu penghargaan pun tidak baik, memberi hukuman pun tidak baik. Nah mungkin itu jawaban untuk Ibu Ramina dan Ibu Islam. Selanjutnya untuk jawaban pertanyaan di Ruslan, mungkin Pak Rahman yang dapat menjawab. Silahkan Pak Rahman. Berdiri. Paradigma belajar ini kan? Paradigma belajar. Iya, untuk tadi tambahkan sedikit untuk Ibu Ramina, bagaimana untuk supaya guru itu tidak mengulangi lagi untuk mengumpulkan. Jadi kalau kita mau ubah guru itu, sifat guru itu memang kita bisa ya, kita mudah kita kembalikan ke lapangan tangan. Jadi untuk itu kita kembalikan ke dirinya dulu. Kita inilah fungsinya kita kolaborasi. Jadi kalau misalnya kita melihat guru ini suka ngumpul, maka kita berikan contoh lah bagaimana yang seharusnya guru itu. Karena mudah-mudahan guru yang sering ngomong itu bisa berubah. Jadi kita beri masukan, oh seperti ini harusnya seperti ini. Jadi kalau misalnya berubah semuanya, itu memang tidak bisa karena sudah tradisinya atau sudah melakukannya atau apa-apa seperti itu. Terus untuk Ibu Islam, kalau itu mungkin sama kata-kata ini tadi itu kan tidak ada diberi hukuman atau punishment atau ujian, tapi itu memang kalau belum sendiri belum melakukannya, tapi memberi hukuman ini bukan hukuman yang berupa fisik atau apa, tapi kita bisa yang bentuknya bentuk yang lebih baik. Jadi misalnya dia bisa membuat mereka itu belajar. Misalnya dia sebenarnya kalau di tempat saya itu kalau misalnya dia berkata bahwa saya suruh beristighfar 50 kali, jadinya supaya dia bisa ini salah-salahnya seperti itu. Jadi yang kita bagaimana yang membangunnya. Jadi mungkin kalau misalnya kalau saya tadi ada hukum, tapi kalau misalnya itu hukumannya untuk membangunnya tidak perlu fisik, kayak bisa. Jadi kita mesti harus hukuman fisik, karena kita seringkali ini kan selalu pakai hukuman fisik. Jadi kita lihat suruh lari atau suruh apa itu sudah tidak boleh.
boleh tangan. Jadi harus kita membangun. Kenapa? Kalau kita memberi hukuman atau tidak memberikan dia akan malas-malasan, malah akan lebih akal lagi. Itu jadi dia yang dia bisa belajar. Misalnya kalau misalnya dia keluar meninggal, dia bisa baca buku di depan kelas kan itu lebih bagus. Jadi kalau misalnya di hukuman atau ini tidak setuju kalau ini harusnya, tapi harusnya hukumannya bisa membangun motivasi mereka untuk belajar. Terus untuk para bimas di hukuman pada belajar ini kita memang harus berubah dari yang dulu yang yang dulu center aja, ya dulu center aja dari dulu harus sekarang harus berpusat pada murid. Jadi itu harus memang harus ya, karena kita ini kan dulu ini harus bisa mengatakan muridnya tuh apa yang masa depan yang dia inginkan. Jadi bukan kita yang menentukan masa depan mereka. Jadi kita yang harus membimbing mereka menentukan masa depan mereka sendiri. Jadi kalau caranya bukan belajar ini memang penting untuk ibaratnya memberikan mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan sejarah lebih efektif atau lebih sejarah. Itu menurut saya. Lalu kalau ada tambahan dari Pak Soeidi. Baik, mungkin apa yang disampaikan Pak Ahmad tadi sudah mewakili dan jawaban teman-teman, semoga sudah dapat diterima untuk kawan-kawan semua. Baik, untuk kegiatan kita pada siang hari ini mungkin sudah cukup. Apa yang disampaikan pada kegiatan pada hari ini semoga dapat bermanfaat dan kita dapat